Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala ala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arab wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ala bi'il ulum wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya cintai dan saya banggakan anak-anak kami semua, yang alhamdulillah ini adalah merupakan hari terakhir kita akan melaksanakan PTS tahun pelajaran 2023 tahun pelajaran 2024. Mudah-mudahan di hari terakhir ini untuk yang kelas 7 dan kelas 9 semuanya lancar, tidak ada satu kendala apapun. Kalau kelas 8 tinggal satu hari nanti di hari Senin, dikarenakan kita hari Senin kemarin itu ada kendala atau ada kegiatan secara bersama, yaitu kegiatan AMBK. Kemudian mari kita semuanya tidak henti-hentinya, tidak jemu-jemunya kita membaca salawat kehadirat Habibina wa Syafiina wa Qurrata A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dengan memperbanyak salawat kepada beliau, kita semuanya akan bersama beliau nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam surga itu kita akan bersama orang-orang yang kita cintai. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama orang yang mereka cintai. Kita saling mencintai antara guru dengan murid, terjalin kerjasama, terjalin kebersamaan, terjalin ada ikatan yang saling mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita insya Allah akan bersama nanti di naungan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling indah adalah ketika kita bersama dengan baginda Rasulullah SAW nanti di surga tersebut. Karena dalam surga itu Masya Allah, beberapa kali sudah saya jelaskan, surga itu indah. Surga itu tidak bisa dibayangkan keindahannya. Rasulullah SAW bersabda, surga itu digambarkan, diilustrasikan seperti sabda beliau, "Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar." Itu surga. Apa artinya? Mala ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatara ala qalbi basar. Mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak apa yang pernah dilihat oleh mata yang paling indah di muka bumi ini, belum gambaran surga. Coba bayangkan sekarang, apa yang pernah kita paling indah yang dilihat oleh mata? Apa? Muhajirin dan heran. Itu berarti yang paling indah pernah dilihat oleh matanya itu di Paldo itu Muhajirin. Masya Allah. Muhajirin. Itu belum apa-apanya Muhajirin itu biasa di dalam surga. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat min tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Itu di antara gambaran surga itu mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Muhajirin ngalir air, ada tuh air mancur. Masya Allah. Main kan Muhajirin dengan rival itu. Masya Allah. Tapi itu mana ainul ra'at, belum apa yang kita lihat sama mati itu belum gambaran surga. Nikmat. Apa yang paling indah? Coba cari di YouTube ayo, atau cari di HP-nya, cari pemandangan yang paling indah. Belum sama sekali. Itu sebagian kecil daripada gambaran surga. Bagaimana dengan nyatanya? Wala udhunun sami'at, yang tidak pernah sama sekali terdengar oleh telinga. Itu gambaran surga. Apa yang paling indah kita pernah dengar pakai telinga ini, maka belum
gambaran surga yang selesai. Mungkin kalau semasa kalian yang paling indah dengar pakai telinga itu apa? Ketika HP-nya berbunyi, yang memanggil itu ayam bel. Indah terdengar, masya Allah. Makan banjir, putus burung indah. Jadi mana uzulun samiat, sesuatu yang tidak pernah didengar oleh telinga, itulah surga. Wala khatara ala qalbi bashar, yang tidak pernah terbayangkan, pernah terlintas dalam hati, itulah surga. Apa paling baik sembahyang adalah makan, belum sama sekali itu surga. Maka oleh sebab itu kita mudah-mudahan nanti di yaumul akhir kita akan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama orang yang mereka cintai nanti di dalam surga. Kita saling mencintai karena Allah, kita saling menasihati karena Allah, maka insya Allah kita akan bersama nanti dengan orang yang kita cintai dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, masih momentum Rabiul Awal. Hari ini tepatnya tanggal 7 Rabiul Awal, masih kita akan bahas sosok yang paling mulia, sosok yang paling agung, seseorang yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika diutus menjadi seorang nabi dan rasul, beliau sifatnya, akhlaknya, tabiatnya itu sangat luar biasa. Makanya beliau digambarkan dalam ayat Al-Quran bahwa diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan kami mengutus Nabi Muhammad kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Nah, oleh sebab itu kita kedepankan akhlak ini. Alhamdulillah sudah nampak. Tapi yang saya lihat, perhatikan ini, yang saya perhatikan, kalian tunduk, kalian hormat, kalian ta'zim itu hanya rata-rata saya lihat hanya di depan saya yang ngomong ini saja. Tapi saya lihat di depan bapak ibu guru yang lain masih ada yang tidak seperti itu. Atau bahkan di depan bapak ibu dan guru yang lain. Ingat, bukan guru saya. Sama kita dalam satu naungan, satu yayasan, maka wajib kita ta'zim terhadap beliau-beliau tersebut. Bukan hanya di depan saya. Ingat ini, supaya nanti ini betul-betul diperhatikan. Kalian bagaimanapun cara hormat terhadap yang berbicara ini, demikian juga terhadap bapak ibu dewan guru yang lain. Alhamdulillah saya perhatikan ketika saya jalan, contohnya keluar, saya ketemu di jalan, masya Allah, tinggal beberapa meter masih jauh sudah nunduk, luar biasa. Saya pulang di jalan, saya ketemu di jalan, nunduk, luar biasa. Tapi ada masih tapinya ini, berlaku hanya di depan saya. Masih yang kami inginkan adalah sikap penghormatan, sikap ta'zim kalian itu bukan hanya terhadap orang yang ngomong ini. Itu dipraktikkan dan diaplikasikan kepada semua bapak ibu dewan guru yang berada di satu naungan yayasan ini, baik guru MTS, guru MA, terlebih guru SMP Islam, guru yakin. Itu tunjukkan kalian itu memang luar biasa, memiliki akhlak, memiliki adab sebagaimana akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah yang dimana kisah ini sebenarnya sudah sering saya dengar, sering saya diceritakan, cuma saya tahu makna. Saya undang Abah maulid ke kampung saya, yaitu di Kampung Bogan. Beliau mengisahkan bagaimana Rasulullah berakhlak, dan pada saat itu spontan air mata kesedihan, air mata
penyesalan kenapa saya tahu sekarang. Tiba-tiba menetes air mata ini dikarenakan ternyata inilah makna beliau selama ini, tidak pernah memerintahkan, tidak pernah menyuruh dan sebagainya. Dalam kisah ini dulu para sahabat Rasulullah SAW didatangi oleh para sahabat itu rata-rata ada bawa buah tangan, ada yang bawa onta, ada yang bawa kurma, ada yang bawa makanan yang lain kepada baginda Rasulullah SAW. Akan tetapi ibunya Anas bin Malik, beliau tidak punya apa-apa, tidak memiliki harta. Dinara berduit apa-apa, jeleng. Akhirnya spontan dalam benaknya seorang ibu tadi, saking cintanya kepada baginda Rasulullah SAW, dia bawa anaknya. Baginda Rasulullah SAW sangat cinta Rasulullah terhadap Anas bin Malik. Saking cintanya, Masya Allah, beliau Anas bin Malik menceritakan setelah wafat Rasulullah, menceritakan kehebatan keluar biasaan akhlak baginda Rasulullah SAW. Apa akhlak beliau? Dalam kurun waktu 10 tahun itu, Anas bin Malik, perhatikan, dalam kurun waktu 10 tahun, Anas bin Malik tidak pernah sama sekali diperintah sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh Rasulullah. Misalkan caranya seperti Anas, caranya seperti ini, harus seperti ini, kamu ini salah, tidak pernah sama sekali. Bagaimana lembutnya, bagaimana kasih sayangnya baginda Rasulullah SAW terhadap Anas bin Malik. Nah, itu yang membuat saya pada saat itu terniang dan seketika air mata ini keluar. Karena kenapa? Saya berkhidmat mengabdi di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Yakin Pra ini sudah masuk 7 tahun. Tinggal 2 bulan maka genap 7 tahun saya berada di sini. Terutama saya diam sebagai pembina asrama di sini. Seketika air mata ini keluar, mengingat bagaimana sosok seorang abah Tuan Guru Haji Fahru Razi. Beliau selama saya 7 tahun di sini tidak pernah beliau mengatakan kalau seperti ini harus seperti ini, tidak pernah mengatakan harus bikin seperti ini dan harus seperti ini. Bagaimana lantas saya tidak mengeluarkan air mata? Sosok abah kita yang berada di sini memiliki sifat mirip dengan baginda Rasulullah SAW. Makanya kalian ini insya Allah nanti kalau suatu saat, oh iya, apa namanya? Oh iya, saya ketemu dengan Mulia 10 tahun ke depan, Gubernur Nusa Tenggara Barat. Masya Allah. Saya tidak akan heran itu. Misal lagi, siapa? Sultan. Sultan ada namanya di Sultan itu apa artinya? Sultan itu artinya raja. Maka jadi lemak jari nabu, jari camat. Masya Allah. Camat apa? Camat apa yang camat yang mati? Maka benar 10 tahun ke depan bersama Sultan jadi camat kecamatan Praya. Saya tidak akan heran, saya tidak akan takut, saya tidak akan. Itu adalah kebarokahan madrasah Nurul Yakin. Barokahnya apa? Tanggul teknologi. Barokahnya para pendiri Nurul Yakin yang dulu. Karena ini didirikan oleh Auliyaullah, para waliullah. Madrasah pertama yang ada di Lombok. Ini penting. Oleh sebab itu kita akhlak itulah yang kita punya, maka dimanapun kita insya Allah kita akan disegani oleh seseorang. Ingat, kalau akhlak misal saya akan bertemu dengan seseorang sekalipun saya tidak tahu namanya, saya tidak mengetahui namanya, akan tetapi ketika dia menampilkan akhlak yang mulia, budi pekerti yang luar biasa, maka kita akan langsung kagum terhadap orang tersebut. Karena apa? Mulia akhlaknya. Sampai-sampai Rasulullah itu
Beliau itu yang mengaguminya bukan hanya sahabat-sahabat beliau, yang mengagumi beliau itu bahkan musuhnya sendiri kagum terhadap Nabi Rasulullah SAW. Contoh kecil, satu saat ketika Abu Jahal dengan Abu Lahab dikumpulkan berdua oleh kiri kanan dulu. Tokyo kecil dulu. Abu Jahal. Abu Lahab. Yang kedua, berbeda pendapat Muhammad takut musuhi selamanya. Ini kebetulan ditanya bagaimana pendapat tentang Muhammad yang selama ini kita musuh. Dia mulai kiri kanan dulu supaya ada orang. Muhammad itu risalah yang dibawa oleh dia itu benar. Cuma saya ini gengsi untuk bisa mengikuti risalah yang dibawa. Kenapa? Saya ibaratkan, itu katanya Abu Jahal dengan Abu Lahab, saya ibaratkan saya dengan dia itu seperti pacuan kuda. Muni Muhammad pacuan proyek NUI inara iya nena PNI ini bahasa dengan aja inara betul pakai kemauan lebih bimbing. Itu bahasa orang tua dulu. Nah, itu seperti pacuan kuda. Kita akan duluan agama nenek moyang kita duluan dan sebagainya. Kita harus mengikuti dia. Oleh sebab itu saya seperti dia itu seperti pacuan kuda. Siapa yang paling cepat icurnya? Gengsi dan motor. Itu katanya Abu Jahal dengan Abu Lahab. Nah, ini orang-orang yang sudah tertutup hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidayah Allah sudah tutup, maka jangan harap orang itu bisa menjadi orang baik. Tapi tak kalah hidayah itu ada, maka besar kemungkinan orang itu akan menjadi orang hebat. Contoh kecil, siapa yang tidak kenal, cari di YouTube, cari perhatikan. Nanti kalau pegang HP, terutama rata-rata anak muda saya yakin punya HP. Ada di YouTube itu cari Koh Dinis, orangnya ganteng putih. Koh Dinis ini orang penjudi, pemakai barang terlarang. Dia kaya, dia punya kasino itu apa? Punya rumah tinggi. Koh Dinis ini dia dapat hidayah Allah. Saya dikisahkan kemarin dari DT Peduli, ternyata Koh Dinis ini juga ternyata katanya dari DT Peduli adalah salah satu ustaz pendakwah yang ada di DT Peduli, yang kita pernah diberikan sumbangan dalam bentuk sapi kemarin. Yang berapa sapi? 3 dengan 1 ekor kambing. Itu dari DT Peduli. Salah satu pendakwahnya adalah Koh Dinis yang ganteng itu. Nah, ternyata Koh Dinis ini dulu orang pemabuk, orang penjudi. Dia termasuk salah satu orang yang hijrah, kaya lagi. Dia dapat hidayahnya Allah ketika sedang berjudi tengah-tengah dunia. Bukan kalah dunia perasaan itu, dia menang. Dia berlimpah uang di sekitarnya, menang judi, menumpuk hadiah uang di depannya, menumpuk banyak. Tapi dalam pikirannya, kok saya tak tenang, kok batin saya meronta, kok perasaan saya tidak enak. Padahal uang begitu banyak di depannya. Di situ terlintas kemudian Allah turunkan hidayah dan bertaubat. Sekarang menjadi pendakwah menjadi ustaz. Nanti cari Koh Dinis akan muncul menjadi situ. Oleh sebab itu kita, apalagi di Yayasan Pondok Pesantren, kita ini harusnya menjadi contoh bagi orang banyak. Oleh sebab itu kita kedepankan akhlak baru yang lain. Mungkin hari ini yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, semakin mengedepankan akhlak kedepannya di dalam mengarungi kehidupan kita selama di dunia. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.